Mohon maaf sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, dan tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah SMP 3 Sungai Awan Ketapang yang saat ini diwakili oleh Ibu Rosa, karena Bapak Kepala Sekolah lagi berhalangan ya Bu. Baiklah, kalau begitu saya akan membacakan serangkaian acara pada pagi hari ini yang diawali oleh registrasi peserta pelatihan berupa tanda tangan absensi, dan yang kedua yaitu sambutan yang diawali oleh Bapak Adiato sebagai Ketua Tim PKM Politeknik Negeri Ketapang, kemudian sambutan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sungai Awan yang akan diwakili oleh Ibu Rosa, kemudian sekaligus pembukaan dan juga doa yang sekali lagi kami mohon bantuannya Ibu Rosa Handayani SPDI. Dan sebelum kita memulai materi akan ada coffee break sebentar, kemudian setelah coffee break akan ada materi pertama terkait dengan penelitian tindakan kelas, dan break untuk kuis berhadiah. Kemudian materi kedua terkait penulisan artikel ilmiah, materi ketiga yaitu tentang tata cara publikasi artikel ilmiah, dan yang terakhir setelah isoma akan ada pelatihan ataupun asistensi penulisan artikel. Jadi kita latihan secara langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita dipertemukan dalam kegiatan pelatihan untuk penulisan artikel ilmiah bagi guru-guru di SMP PGRI 3 Sungai Awan, yang memang sejatinya kegiatan ini sudah dari jauh hari kan kita pernah ingin selenggarakan. Pastinya Bapak Ibu pernah membuat atau pernah ya, paling tidak dulu pada saat apalagi yang sarjana ini pernah membuat karya tulis begitu ya. Nah, membuat skripsi, membuat tugas akhir. Nah, itu jenis karya tulis ilmiah, namun belum terpublikasikan biasanya. Kalau dulu sebelum tahun 2010 atau 2015, jadi kalau skripsi itu habis sidang skripsi itu udah jadi buku aja tuh skripsi itu ya. Nah, kalau sekarang beda. Kalau sekarang itu dijadikan harus jadi jurnal atau jurnal ilmiah. Jadi sekarang jadi syarat untuk pertama kelulusan, yang kedua, nah sekarang itu ada yang lebih itu lagi, lebih tinggi lagi. Sekarang jadi syarat sidang. Nah, jadi sebelum sidang itu harus publikasi dulu di jurnal, baru kemudian bisa sidang. Setelah sidang nanti publikasi lagi. Ya, publikasi lagi kedua biasanya untuk syarat kelulusan untuk pengambilan ijazah dan sebagainya. Demikian mungkin Bu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari menjelang siang kita dapat berkumpul bersama-sama di ruangan ini dalam rangka kegiatan yang ini mungkin untuk membawa kita, mengarahkan kita agar menjadi guru-guru yang mampu membuat karya ilmiah. Baik ya Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan penulisan artikel ilmiah sebagai upaya peningkatan kompetensi profesional guru di SMP PGRI 3 Sungai Awan saya nyatakan dibuka. Baik, untuk menyingkat waktu, yang pertama alhamdulillahirabbil puji syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberi kesempatan ya, kita masih sehat semua, diberi sehat semua, kemudian Bapak Ibu guru bisa hadir juga untuk mengikuti pelatihan penulisan artikel ilmiah ini. Ya, ada satu contoh skripsi. Kalau ini mau saya bilang ini memang bukan PTK. Ini punya Ibu Ade. Kalau punya Ibu Ade ini tentang sejarah Kerajaan Simpang. Dia tidak digolongkan PTK, tetapi kami sebutnya adalah jenis penelitian konvensional.
ya, konvensional. Jadi beberapa penelitian itu ada jenisnya. Ada penelitian konvensional, ya, bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Kalau punya Ibu Ade ini kualitatif ya Bu, ya, tentang IPS ya. Jadi kemudian ada juga yang kuanti, itu biasanya kalau guru-guru yang eksak, matematika, seperti saya kimia ya, kebetulan dulu skripsi saya juga tentang kuantitatif. Yang kedua ini ada PTK. Ya. PTK sendiri apa nanti kita bahas tentang PTK-nya. Kemudian yang ketiga ada lagi penelitian tentang R&D. R&D itu pengembangan. Jadi beberapa jenis-jenis penelitian kita blind. Apa yang namanya? Kita mix gitu ya. Jadi kita kembangkan. Jadi itu ya. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Bu Rosa tadi sebenarnya memang bisa itu dilakukan nanti PTK-nya. Karena tadi Ibu sendiri mengalami bahwa di dalam kelas ternyata terdapat itu proses pembelajaran yang tadi dirasa kurang. Dari 2 jam tuh kurang nih buat prakteknya. Itu udah selalu rasa yang kekurangan dulu. Kemudian dari tambah 3 jam nih, ada solusi di situ ya. Sudah ada pemecahan masalah di mana yang sebelumnya merasa 2 jam itu kurang, kemudian 3 jam nih ada prakteknya. Tapi kok ya masih belum ya? Jadi kalau waktu sudah ditambah, maka apa yang harus saya lakukan nih? Apa yang harus saya perbaiki lagi proses pembelajaran? Supaya anak-anak yang saya ajarkan ini, murid-murid ini, hasil yang diperoleh gitu, yang sebelumnya mungkin dirasa masih kurang, bisa meningkat gitu. Jadi dalam PTK itu yang terpenting adalah proses untuk perbaikan. Apa yang diperbaiki? Ya. Kemudian ada peningkatan di situ. Dan perubahan pembelajaran ke arah yang lebih baik. Nah, tujuannya itu tadi, supaya tujuan pembelajaran ini tercapai optimal. Itu kalau PTK itu ada kata kuncinya di mana masalah yang kita hadapi itu benar-benar real di kelas Bapak Ibu yang diajar. Misalkan saya mengampu kimia gitu. Di kelas saya hadapi nih masalah real. Ketika saya ngajar, ada nih masalah seperti ini nih. Nanti di materi saya kok ini banyak sekali nih mahasiswa yang nggak tuntas. Karena PTK ini tidak hanya untuk guru ya, jadi dosen juga bisa melakukan PTK gitu. Atau kita sebutnya tidak usah guru dengan murid, mungkin pendidik dengan peserta didik gitu ya. Jadi sama, saya juga pendidik tapi saya posisinya mungkin dosen, Bapak Ibu guru, pendidik tapi guru gitu ya. Nah, kita juga punya peserta didik. Kemudian juga dia bersifat kontekstual, jadi bisa merupakan pemecahan, ya, pemecahan masalah tersebut bisa melalui model ataupun prosedur, gitu ya. Kemudian juga bersifat kolaboratif. Jadi kolaboratif di sini adalah antara guru dengan muridnya itu bersama-sama dalam melakukan siklus tadi untuk melakukan perbaikan. Ya, kemudian juga bersifat fleksibel ya, dan self-reflective and self-evaluative. Jadi salah satu ciri PTK juga nanti ada yang hal penting adalah refleksi. Refleksi ini penting ketika kita akan memutuskan apakah hasil dari penelitian kita ataupun hasil dari tindakan kita itu sudah cukup ataupun perlu ditambah siklus yang lain. Berapa banyak siklus yang kita butuhkan ketika kita melakukan PTK itu tergantung dari tujuan ataupun hasil yang ingin kita capai. Jadi tergantung peneliti. Tetapi tidak boleh hanya satu siklus. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Jadi sedikit. Nah, apa yang harus kita hindari? Yang pertama pasti plagiarisme. Editor akan mengecek apakah artikel kita itu plagiatnya di bawah 20% atau di bawah 30%. Ketika di bawah itu langsung bisa diterima, tapi ketika ke atas, di atas 30% atau 20% ini tergantung jurnalnya, maka kita harus memperbaiki dulu. Kita diberi tenggang waktu untuk memperbaiki plagiatnya, maksudnya plagiat kita penurunan persentasenya. Ketika bisa kita laksanakan, maka ada proses kelanjutan. Tetapi ketika tidak, berarti setelah perbaikan pertama langsung ditolak. Kemudian falsifikasi data. Yang dimaksud falsifikasi data ini mungkin ada pengurangan, penambahan, atau dari data-data yang ada itu kita kurangi atau kita lebihkan saja, kita tambah-tambah. Nah, itu tidak bisa. Jadi diharapkan di sini tidak terjadinya falsifikasi data. Dan yang terakhir itu adalah menyusun daftar pustaka. Biasanya kalau menyusun daftar pustaka itu kita tulis nama pengarangnya tapi kita balik ya. Jadi misalnya Ibu
Fitri tadi, misalnya ada Indra Pratiwi, berarti kita nulisnya Pratiwi Indra. Jadi di artikel juga biasanya citasinya pakai nama yang belakang. Kemudian teknik penomoran ini biasanya kalau tergantung jurnalnya lagi Bapak Ibu, jadi prosesnya bisa dibuat ke dalam nomor atau diurutkan secara alfabet. Mungkin itu saja Bapak Ibu dari saya, kurang lebih saya minta maaf, mudah-mudahan materi yang kami paparkan hari ini bisa membantu Bapak Ibu untuk menghasilkan satu karya ilmiah, kemudian mempublishnya, dan akhirnya mendapatkan angka kredit poin dari artikel tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sebelumnya tadi udah diawali oleh Bu Nur juga tadi, ada beberapa penekanan ya yang di di peraturan kenapa harus guru sekarang itu untuk pengembangan profesi guru itu harus publikasi ya, karena tuntutan tuntutan jabatan fungsional dan angka kredit ya. Jadi mau naik pangkat kalau dulu dari 3D ke 4A, kalau sekarang itu mulai dari 3C mau ke 3D itu udah akan diminta kayak gitu. Nah, ada 3 cara tadi itu. Pertama, dapat dipenuhi dengan presentasi pada forum ilmiah. Nah, biasanya gitu. Kemudian yang kedua, membuat publikasi. Tadi yang saya sampaikan adalah jurnal. Yang ketiga, melaksanakan publikasi buku. Nah, tapi ketiga hal inilah yang menjadi dasar untuk memenuhi tadi jabatan atau fungsional guru untuk penghitungan angka kreditnya tadi itu. Macam-macam jenis jurnal itu. Ada jurnal sains, ada jurnal pendidikan, ada jurnal terapan. Nah, yang paling penting adalah kalau dia menggunakan OJS tadi, Opening System Journal tadi, dia harus punya EISSN. Nah, itu. Kalau jurnal EISSN, kalau buku mungkin pernah dengar ISBN mungkin Bu ya. Nah, International Standard Book Number. Nah, itu untuk buku. Nah, selanjutnya langkahnya. Langkahnya ini adalah pertama kita submit ya untuk memasukkan artikel ke karya ilmiah melalui sistem OJS tadi. Yang kedua adalah nanti kita prakteknya Ibu, ini langkah-langkahnya. Nanti kita prakteknya mengunggah file karya ilmiah yang akan dipublikasikan. Yang ketiga mengisi metadata. Nah, metadata nanti ada saya screenshotkan di slide selanjutnya. Mengisi metadata, naskah karya, nama, judul, abstrak, dan lain-lain. Kemudian mengunggah file tambahan, misalnya gambar, tabel, dan sejenisnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah selesai ya, finish submission-nya. Jadi tinggal kita publikasikan. Klik registrasi, langsung aja bikin, langsung buat Bu. Barangkali nanti ketika mau publikasi, akunnya sudah ada gitu. Ya, akunnya sudah ada. Nah, ini saya menunjukkan bagaimana cara membuat misalnya profilnya. Nah, jadi yang perlu ibu-ibu perhatikan adalah yang bertanda bintang ini. Ini yang wajib diisi. Jadi kalau misalnya ibu-ibu buka jurnal dimanapun, itu lihat saja ya ketika mau registrasi, kalau lihat tanda berbintang itu wajib diisi. Karena kalau tidak diisi, maka registrasinya gagal.